Pesawat tempur dan kendaraan lapis baja mengepung Masjidil Haram. 200 kelompok bersenjata yang menduduki tempat suci itu bersiap melakukan perlawanan. Pertempuran pun pecah, Masjidil Haram chaos, puluhan ribu jemaah haji tersandra. Tempat suci umat Islam sedunia itu menjadi medan tempur. Bangunan Masjidil Haram rusak parah. Orang-orang dan para jemaah haji di dalam masjid ditembaki. Ratusan mayat berjatuhan, ribuan orang terluka. Selama 2 minggu, Masjidil Haram mencekam. Masjid yang menjadi saksi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadi tempat pembantaian manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Masjidil Haram diduduki kelompok bersenjata? Siapakah mereka dan apa tujuannya? Inilah peristiwa berdarah Masjidil Haram, tempat paling suci umat Islam sedunia. Pagi 20 November 1979 merupakan hari yang melambangkan sebuah abad baru, yaitu tahun 1400 dalam kalender Islam. Puluhan ribu jemaah dari seluruh pelosok dunia, tak terkecuali Indonesia, berkumpul di Masjidil Haram menanti sholat subuh. Masjid suci terkenal itu dibangun di sekeliling Ka'bah yang dianggap umat Islam sebagai rumah Allah dan menjadi arah bagi semua umat Islam saat menunaikan sholat dimanapun mereka berada. Ketika sholat subuh menjelang berakhir, sekitar 200 jemaah yang mengenakan jubah putih tiba-tiba mengeluarkan dan menanduk peti mati di tengah-tengah kerumunan jemaah yang ternyata berisi senapan otomatis yang mereka selundupkan. Sebagian jemaah bersenjata tersebut mengambil posisi di sekitar imam yang memimpin sholat pada Selasa subuh itu. Begitu sholat selesai, mereka mengambil alih mikrofon dan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Kami menyampaikan hari ini kedatangan Mahdi yang akan membawa keadilan dan kebenaran di bumi yang sudah penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Warnya serentak disahuti pekikan takbir. Berdasarkan naskah-naskah Islam, Mahdi adalah penebus Islam yang akan membersihkan dunia dari kejahatan dan memerintah pada hari-hari menjelang akhir dunia. Baik kelompok militan yang menduduki Masjidil Haram itu menganggap aksi mereka adalah awal dari hari kiamat. Lewat pengeras-pengeras suara di Masjidil Haram, mereka menyatakan bahwa Imam Mahdi ada di sana, ada di antara mereka. Seorang pria kemudian muncul ke depan, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, yang merupakan ipar Al-Otaibi. Dia menyatakan dirinya sebagai Mahdi, sang penyelamat. Kemudian Juhaiman datang dan menyatakan kesetiaan kepada Imam Mahdi. Dia meyakinkan orang-orang sehingga mereka menyatakan kesetiaan kepada Mahdi. Orang-orang sangat terkejut melihat senjata di Masjidil Haram. Ini hal yang tak biasa, sesuatu yang amat tidak patut. Hal itu membuat para jemaah ketakutan. Kemudian Juhaiman Al-Otaibi memerintahkan para pria bersenjata pengikutnya menutup Masjidil Haram dan menempatkan penembak jitu di menara masjid, siap berperang melawan musuh-musuh Mahdi. Kepemimpinan Saudi bereaksi lamban terhadap perebutan Masjid Al-Haram. Ketika itu, putra mahkota Fahd bin Abdul Aziz Al Saud berada di Tunisia untuk menghadiri KTT Liga Arab, dan Pangeran Abdullah, kepala Garda Nasional, pasukan keamanan elit yang bertugas melindungi para pemimpin kerajaan, berada di Maroko. Tugas itu kemudian diserahkan kepada Raja Khaled dan Menteri Pertahanan Pangeran Sultan yang sedang sakit untuk mengkoordinasi perebutan kembali Masjidil Haram dari pemberontak. Polisi Saudi pada awalnya gagal memahami skala masalah dan mengirim beberapa mobil patroli untuk menyelidiki. Tetapi ketika mereka pergi ke Masjid Al-Haram, mereka disambut oleh hujan peluru. Setelah situasi menjadi jelas, unit Garda Nasional meluncurkan upaya tergesa-gesa untuk merebut kembali kendali masjid. Pihak berwenang Arab Saudi langsung menerapkan kebijakan blackout berita atau melarang media memberitakan tentang peristiwa itu. Tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menduduki Masjidil Haram dan apa pula alasannya. Yang jelas, keadaan di Masjidil Haram chaos. Helikopter lalu lalang di atas masjid, berondongan senjata menyasar orang-orang dan aparat keamanan yang ada di lokasi. Korban jiwa berjatuhan. Pemerintah Arab Saudi melalui Komando Raja Khaled langsung mengerahkan ribuan tentara dan pasukan khusus ke Mekah untuk mengambil alih masjid.
Mereka membawa kendaraan lapis baja sementara pesawat tempur dikerahkan. Keluarga raja meminta persetujuan para pemuka agama untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan bersenjata di dalam masjid. Dan dalam beberapa hari kemudian, pertempuran meningkat dengan pasukan pemerintah yang melancarkan serangan demi serangan. Sebagian masjid rusak parah dan jumlah korban mencapai ratusan jiwa. Setelah pertempuran selama beberapa hari, pasukan khusus Arab Saudi akhirnya berhasil memasuki kompleks masjid dan menguasai teras di lantai 1. Para militan mundur ke dalam labirin koridor di dalam masjid, namun mereka tetap bertempur malam maupun siang hari. Namun, serangan pasukan pemerintah terus ditingkatkan dan melepas tembakan membuat semua orang harus berlindung ke ruang bawah tanah masjid. Pada saat itu pula beredar kabar bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang mengaku sebagai Mahdi alami luka berat yang tidak mungkin terjadi jika memang dia Mahdi yang sebenarnya. Orang-orang mulai berteriak, "Mahdi terluka, Mahdi terluka." Beberapa orang berupaya mendekatinya, berupaya menyelamatkannya, namun kobaran api besar menghalangi mereka. Sekelompok pria mendatangi Juhaiman Al-Otaibi untuk menyampaikan bahwa Mahdi terluka. Namun Juhaiman melarang untuk mempercayainya, malah menuduh orang yang menyampaikan hal itu adalah pembelot. Tentara Arab Saudi kewalahan menghadapi perlawanan Juhaiman dan kelompoknya, hingga akhirnya untuk menyudahi pendudukan Masjidil Haram itu, Kerajaan Arab Saudi meminta bantuan dari pasukan komando Perancis yang dikirim ke Arab Saudi dalam misi rahasia. Pasukan rahasia Perancis ini melakukan misi penyerangan. Lubang-lubang digali setiap 50 meter untuk mencapai ruang bawah tanah. Karena memang para pemberontak setelah terdesak oleh serangan habis-habisan tentara Arab, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah masjid. Sejumlah gas lalu disuntikan melalui lubang-lubang ini. Gas disebar dengan bantuan ledakan granat ke setiap sudut tempat para pemberontak bersembunyi. Cara itu terbukti berhasil. Semua orang yang berada di ruang bawah tanah tersebut banyak yang mati dan sebagian sejumlah orang berhasil selamat. Para militan yang bisa bertahan dari serangan gas akhirnya menyerahkan diri. Namun Juhaiman berusaha melarikan diri dan terpergok oleh tentara Arab yang saat itu dipimpin Pangeran Saud Al-Faisal. Konfrontasi pun tak terhindarkan. Melihat Juhaiman sudah tak berdaya, sang pangeran bertanya kepada Juhaiman, "Mengapa Juhaiman?" Juhaiman menjawab, "Ini hanya takdir." Pangeran pun bertanya kembali, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Lalu Juhaiman hanya mengatakan, "Saya ingin air." 2 pekan setelah diduduki, Masjidil Haram kembali berhasil dibebaskan kembali pada 4 Desember 1979. Sebanyak 63 orang dieksekusi, termasuk Juhaiman Al-Otaibi, sementara sejumlah lainnya dihukum penjara. Pihak berwenang juga menyebarkan foto jenazah Sang Mahdi atau Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Pendudukan Masjid Suci itu dan upaya pembebasannya menyebabkan ratusan orang tewas, sementara 1.000 lebih terluka. Sebagian besar bagian masjid rusak parah, namun Ka'bah sama sekali tak tersentuh oleh pertempuran hebat itu. Setelah serangan tersebut, Raja Saudi Khalid bin Abdul Aziz memberlakukan sistem hukum Islam yang lebih ketat di seluruh negeri dan juga memberikan ulama lebih banyak kekuasaan selama dekade berikutnya. Demikian pula, polisi agama Islam di Arab Saudi menjadi lebih tegas. Imbas peristiwa pendudukan Masjidil Haram yang terjadi di tengah revolusi Islam di Iran memicu kerusuhan lebih lanjut di seluruh dunia muslim. Kerusuhan anti-Amerika berskala besar meletus di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim setelah ulama Iran, Ruhollah Khomeini, mengklaim melalui siaran radio bahwa perebutan Masjidil Haram telah diatur oleh Amerika Serikat dan Israel. Siapa sebenarnya Juhaiman dan kelompoknya? Apa motif mereka melakukan pendudukan itu? Dan bagaimana awal Al-Qahtani diyakini sebagai Mahdi? Orang-orang yang menduduki Masjidil Haram itu adalah kelompok ultra konservatif Muslim Sunni bernama Al-Jama' Al-Salafiyah Al-Mutasiba atau JSM yang mengutuk apa yang mereka sebut degenerasi nilai sosial dan agama di Arab Saudi. Dibanjiri dengan uang dari bisnis minyak, negara ini secara perlahan berubah menjadi masyarakat konsumerisme. Mobil-mobil dan alat elektronik menjadi hal yang biasa. Negara ini mulai mengenal urbanisasi dan beberapa pria dan perempuan religius mulai bercampur di publik. Namun, anggota JSM terus hidup dengan berdakwah, mempelajari Al-Quran dan hadis, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana didefinisikan oleh Lembaga Keagamaan Saudi. Juhaiman, salah satu pendiri JSM yang berasal dari Sajir, sebuah pemukiman suku Baduy di pusat Saudi, mengakui kepada pengikutnya bahwa masa lalunya jauh dari sempurna.
pada malam yang panjang di sekitar perapian di padang pasir, atau pertemuan di rumah salah satu pendukungnya, ia menceritakan kisah pribadinya tentang kejatuhan dan pertaubatan kepada pengikutnya yang terpesona. Juhaiman bercerita bahwa dirinya pernah terjerumus dan menjadi pelaku perdagangan ilegal, termasuk penyelundupan narkoba. Namun, dia telah bertobat, mempelajari agama, dan menjadi pemimpin JSM. Banyak anggota JSM, terutama mereka yang berusia muda, jatuh di bawah doktrinnya. Kebanyakan dari mereka yang mengenalnya membuktikan kekuatan kepribadiannya dan juga pengabdiannya. Tidak ada yang melihat pria ini dan tidak menyukainya. Dia aneh, dia memiliki apa yang disebut karisma. Dia setia pada misinya dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, siang dan malam. Namun, bagi seorang pemimpin agama, Juhaiman tergolong berpendidikan rendah. Di sisi lain, Juhaiman pernah bertugas sebagai tentara di Garda Nasional, dan pelatihan militernya terbukti penting baginya saat melakukan kudeta meski berakhir gagal. Akhirnya, JSM mulai berbenturan dengan beberapa ulama Saudi, dan tindakan keras dilakukan oleh pihak berwenang. Juhaiman melarikan diri ke padang pasir, di mana dia menulis serangkaian pamflet yang mengkritik keluarga kerajaan Saudi atas apa yang dia anggap sebagai dekadensi, dan menuduh ulama berkolusi untuk keuntungan duniawi. Dia meyakini bahwa Arab Saudi telah rusak dan bahwa hanya intervensi surgawi yang dapat membawa keselamatan. Pada titik inilah ia mengidentifikasi Mahdi sebagai Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, seorang pengkhotbah muda yang bersuara lembut yang dikenal karena tata krama, pengabdian, dan syair yang baik. Hadis menyebut tentang seorang Mahdi dengan nama depan dan nama ayah mirip dengan Nabi, dan penampilan yang digambarkan memiliki dahi besar dan hidung tipis dan bengkok. Juhaiman melihat semua fitur ini ada di dalam diri Al-Qahtani, tetapi orang yang diduga sebagai penyelamat itu terkejut dengan gagasan Juhaiman. Karena ketidakpercayaan dengan gagasan itu, dia akhirnya hidup menyepi untuk merenung. Namun, akhirnya ia keluar dari isolasi dan yakin bahwa Juhaiman benar. Dia mengambil peran sebagai Mahdi, dan persekutuan dengan Juhaiman semakin erat ketika kakak perempuan Qahtani menjadi istri kedua Juhaiman. Beberapa bulan sebelum pengepungan, desas-desus aneh menyebar bahwa ratusan orang Mekah dan peziarah telah melihat Al-Qahtani dalam mimpi mereka, berdiri tegak di Masjidil Haram dan memegang spanduk Islam. Di daerah-daerah terpencil tempat ia mencari perlindungan, Juhaiman dan para pengikutnya mulai menampakkan eksistensinya, dan puncaknya melakukan kudeta Mekah, menyandera dan menduduki Masjidil Haram. Aduh, bagaimana Bray menurut kalian? Tulis ocehannya di kolom komentar ya. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.